Oke, mana-mana. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang lakukan ini. Kita akan coba saksikan, ikuti terus acara Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Putu TV dan Tribun Sumsel. Bye. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta, para pemirsa Srijaya TV, Sri Putu TV dan Tribun Sumsel. Siang ini kita akan berdiskusi tentang off-road hobi asik dan menantang. Nah, sebelum kita berdiskusi, sebaiknya saya perkenalkan dulu para narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Haji Darmawan SHMH, pengamat dan penghobi off-road. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Cek Teguh, Seribu Virtual, yes. Yang kedua, selamat siang, Bapak Harobin Mustafa, selaku Ketua Darmawan. Pak Darmawan ini mantan Ketua DPRD Kota Palembang ya, Pak ya? Bukan mantan. Siap. Ketua DPRD Kota Palembang periode. Siap, Ketua DPRD. Kalau mantan tuh Cek Teguh, Kak Robin, kalau mantan tuh manusia rentan ya? Siap. Lanjut. Berkelakar. Kita berkelakar ya, Siap, Pak. Santai saja. Kak Robin sendiri ini Sekda Kota Palembang, Pak ya? Pada masanya. Ya, siap. Izin Pak, untuk kita nih bahas tentang off-road nih, Pak. Ya. Izin untuk Pak Harobin dulu nih, Pak. Bapak ini kan Ketua JPNS, siapa ya? Ketua Umum JPNS, Pak. Pak, perkembangan off-road di Kota Palembang ini sebenarnya bagaimana sih, Pak? Oke, terima kasih Cek Teguh. Sebelum itu saya mau jelaskan nanti supaya orang nggak tanya-tanya ya, JPNS itu apa sih gitu. Jadi JPNS itu singkatan dari Jeep Palembang Nian Sriwijaya. Nah sekarang kenapa kok JPNS? Padahal di Sumsel ini, khususnya di Kota Palembang ini kan ada 25 paling tidak komunitas Jeep 4x4. Nah, kenapa? Pada saat dulu ya 2017 ya kita berdirikan JPNS ini karena sebelumnya mereka ini berdiri masing-masing, ada 25 ya. Antara lain misalnya Jikawan, ada TLCI, ada PES, ada TDI, ada Skin, ada Fortuner, ada AJC, macam-macam. Ada 25 kalau saya sebutin panjang gitu ya. Nah, mereka ini selama ini kan bergerak masing-masing. Nanti misalnya TLCI, Land Cruiser dia bergerak sendiri, TDI, Tab Diesel bergerak sendiri, Skin juga, PES juga. Jadi timbul pemikiran waktu itu, saya dengan Pak Pangdam, Pak Putranto waktu itu kan, yang panggil Cek Putranto, Mayor Jenderal Putranto, Pak Pangdam Sriwijaya, gimana ini supaya menyatukan, supaya mereka ini bisa satu, jadi jangan terpisah-pisah masing-masing. Kita bentuklah, ayo kita buat wadah. Nah wadah itulah yang kita namakan sekarang Jeep Palembang Nian Sriwijaya. Jadi JPN ini bukan membawahi tapi hanya mewadahi, mengkoordinir supaya mereka yang 25 komunitas ini bisa bergabung menjadi satu karena tujuannya sama, 4x4 itu. Mobil off-road semua kan seperti itu dengan berbagai jenis dan macamnya. Nah, itu. Nah, dengan adanya itu semenjak 2017 alhamdulillah yang namanya off-road ini berjalan kompak gitu ya, ramai. Itu intinya dari ini. Dan perkembangannya sampai saat ini sudah 3 tahun ya alhamdulillah. Seperti kemarin kita ngadakan di Lanut. Ini Cek Darmawan juga hadir ya sebagai penghobi, penggemar. Itu luar biasa. Sama di Gandus Kak Robin sama di Gandus juga, ya Gandus berapa bulan yang lalu di Gandus. Waktu beliau masih ketua DPR dan ramai terus. Jadi kemarin itu kalau nggak saya batasi 100 unit ya, 100 mobil itu bisa sampai 200. Nah kalau sudah 200 ini 2 hari 3 hari nggak selesai di Lanut itu. Seperti itu. Pak, jadi untuk kendaraannya Pak, memang yang untuk di off-road itu seperti apa sih Pak? Apakah memang khusus Jeep atau semua kendaraan roda 4
khususnya Pak yang bisa digunakan untuk off-road ya Pak? Ya, jadi dia ini ada kategorinya. Ada yang kategori dia SCS, itu biasa tubular. Nah kalau tubular ini dia harus full spec, jadi nggak bisa mobil sembarangan. Dan harganya pun pasti lebih mahal dibanding Jeep biasa. Ada adventure. Nah adventure ini ada yang fun off-road, ada yang extreme off-road. Nah yang fun off-road tadi seperti yang ini Cek Dermawan. Cek Dermawan itu dia masih fun off-road. Jadi dia nggak usah pakai ekstrim. Kak Robin, namun Cek Gubernur. Cek Gubernur, Cek dan Lana kan fun kemarin kan? Gubernur dan Lana. Jadi kemarin Gubernur, Cek dan Lana, Pangdam dia pakai fun off-road. Jadi dia nggak perlu pakai full spec. Nah yang ekstrim itu harus dia memenuhi standar IOF yang sudah ditentukan, harus pakai roll bar, harus pakai wheel, harus lengkap lah gitu kan. Kalau tidak mereka akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi 3 kategori itu. Kita jelasin sedikit Pak untuk para pemirsa yang nggak tahu, kita nih kalau di JPNS ini mesti manggilnya Cek ya Pak ya. Jadi betul. Jadi bingung nanti para pemirsa kok Cek apa ya? Ya, jadi gini, karena saya ketua JPNS, jadi salah satu cirinya kalau dia sudah gabung siapapun itu di JPNS, maka yang dipanggil Cek. Jadi kita dengan Pangdam kita panggil Cek, dengan Gubernur kita panggil Cek, dengan Kapolda semua. Jadi tidak ada pembedaan siapa dia, identitas diri kita lepaskan, semua bergabung di situ. Dan juga tidak mengenal usia, maka kata Gubernur itu Pak Hermandiru, lost generasi. Mau muda, mau tua, mau pejabat, mau apa, ya kita panggil sama-sama. Kita panggil Cek gitu. Jadi itu pemirsa supaya tahu bahwa itu panggilan Cek. Jadi akrab semua. Jadi tidak ada, saya kan biasa makan nasi bungkus bersama Pangdam, bersama Kapolda, bersama Danrem, Gubernur sekalipun, udah pernah. Ketua DPR sama saja kan di sirkuit ya. Ini Cek dan Mawan udah biasa itu. Kita biasa makan seperti itu. Nah itulah, itu kan untuk mengakrabkan komunitas ini seperti itu Cek Teguh. Untuk ke Pak Darmawan nih Pak, untuk off-road sendiri seberapa sering Pak kita sering ikut? Kalau Pak Harobin kan memang rajanya nih di off-road, kalau Pak Darmawan sendiri bagaimana Pak? Tadi sudah lengkap dijelasin oleh senior saya, Kak Harobin Mustafa. Itu spek-speknya sudah lengkap beliau, makanya beliau sudah cocok jadi ketua umum. Dari penjelasannya sudah secara menyeluruh. Saya selaku penggemar dan pengamat, saya menilai animo masyarakat, khususnya penggemar olahraga kendaraan, sangat tinggi sekali. Apalagi bukan saya memuji Kak Arobin, tapi semenjak beliau megang, animo memang beliau kontinu untuk mengadakan kumpul bareng dengan para off-roader gini. Ya karena terus terang Cek Teguh, saya memberi apresiasi kepada mereka, kepada Cek Arobin dan kawan-kawan off-roader yang ada di Kota Pangdam, umumnya Sumatera Selatan. Mereka tuh saya nilai kriterianya sudah cukup. Misalnya pertama melatih kebugaran fisik, itu yang paling utama. Terus melatih skill yang dijelaskan oleh beliau, daerah-daerah ekstrim, jarak 5 kilo, kalau jalan normal cuma 5 menit, Cek Teguh, ya Kak Robin ya. Kemarin 2 hari 2 malam, gila nggak? Hebat nggak? Pada senior semua tuh, anak muda sedikit yang ikut, benar. Kak Robin ini, Cek Robin ini sekitar 60-an nih, ya Kak ya? Cek? 62 sekarang. 62, subhanallah. Tapi fisik di lapangan kayak anak muda. Terus yang ketiga, kayak 26 umurnya. Nah, 26 kalau dibalik ya. Yang terus yang ketiga Cek Teguh, mereka pasti menyiapkan ready equipment yang lengkap dan usaha membawa cadangan, suku cadangan. Karena saya yakin di lokasi, waduh, kami aja kemarin fun aja VIP. Saya Pak Gubernur dan Rem dan Lanal dan Lanut, saya ketua RDPRD yang masanya itu aja sudah cukup agak ekstrim Kak. Mobil tuh malang melintang sana. Nah terus performan mobil mereka sudah kita harus prima ya kayak dan perlengkapan pendukung selama perjalanan, karena tidak disangka-sangka kan pasti terjadi 2 hari 2 malam dengan navigator yang cerdik, yang lincah, yang fisiknya stamina bagus, terus sambil mengisi waktu waktu senggang untuk refreshing. Yang terakhir doa istri
doa anak istri dan pacar. Karena terus terang Cek Teguh, kapan-kapan Cek Teguh ikutlah, ajak Mbak Weni Ramyastuti ke lokasi, waduh, dengan waktu 5 kilo dilayani sampai 2 hari 2 malam. Nah, perwakilan KJP ada ikut Kak? Ada ya? Kak Robin, Kak Saiful Gani, mantan dosen. Oh iya. Ada orang 3, dokter bedah Abda. Oh itu trouble dia. Oh, dokter bedah Abda, waduh, trouble semua itu. Hari Senin baru keluar. Nah, makanya harus performan mobil yang prima itu, Cek Teguh. Betul. Saya akui kok. Ya, Cek. Untuk Pak Harobit kan kita sudah tidak perlu diragukan lagi nih pengalaman off-roadnya. Kalau menurut Pak Darmawan sendiri Pak, yang ikutnya mungkin tidak terlalu sering. Bagaimana sih Pak sensasinya untuk naik off-road itu bagaimana Pak sensasinya? Menurut yang bagi yang tidak terlalu dibandingkan Pak Harobin. Oh ya, sensasi kalau kita naik jeep, waduh, rasa percaya diri tinggi Kak Robin Balik muda. Balik muda, cara percaya diri tinggi, enjoy bener, semangat, adrenalin naik, Cek Teguh. Adrenalin itu yang perlu tuh, adrenalin naik, yang 2 hari 2 malam, karena adrenalin kita tinggi, animonya tinggi, semangatnya tinggi dan prima, tidak merasa ngantuk atau jenuh. Nah itulah, saya selalu diundang kok, selama 10 tahun saya menjadi DPRD ini, selalu diikutin oleh Cak Arobin sebagai VIP, begitu juga kendaraan-kendaraan motor trail saya selalu mengikuti jalur-jalur VIP. Walaupun jalur VIP, waduh, masih cukup ekstrim dibuat semi kedalaman lubang itu lumayan. Kemarin aja Pak Gubernur sengaja saya dulu disuruh Pak Gubernur duluan biar kita membackupnya sampai karena mereka pakai ini Pak Rubicon ya. Rubicon ya. Kalau Gubernur saya pakai Jeep DKW Jerman itu Cek Teguh. Jadi saya sensasinya luar biasa, hebat banget tuh Cek Teguh. Itu aja. Kita kembali ke Pak Robin. Pak, untuk off-road sendiri Pak, kan tidak tergolong usia muda baik tua. Nah kalau dari anggota kita sendiri Pak, paling banyak anggotanya itu anak-anak muda atau bagaimana sih Pak? 50-50 lah ya. Ya memang muda tua hampir berimbang lah gitu ya. Untuk ini Pak, apakah kita hanya cuman organisasi untuk cuman sekedar penghobi atau memang ada ke depan bakal ada mengirimkan atlet khusus seperti jadi nyanyi Rifat Sungkar seperti itu Pak sih misalnya Pak? Agak terputus-putus ya. Oh siap. Ke depan bakal ada atlet dari Sumsel Pak yang bakal terjun ke kejuaraan nasional Pak. Ya, Cek Teguh ya. Jadi kita di off-roader ini prinsipnya tidak semata-mata hanya berkecimpung di masalah mobilnya. Kita hanya seolah-olah memperhatikan diri sendiri ya, kepentingan organisasi. Tapi kita selalu gandengkan setiap kali ada event ya, itu pasti kita gandengkan dengan bakti sosial, baksos. Itu wajib. Artinya apa? Supaya kita merasakan bagaimana ya, jangan seolah-olah bahwa kita off-roader ini hanya bersenang-senang untuk kita sendiri. Tapi orang yang di sekitar situ, yang hanya mendengarkan suara mobil, yang mungkin lingkungan mereka kotor ya, mereka juga harus menikmati hasil dari situ. Maka dari dana yang kita dapat ya, baik itu mungkin dari organisasi maupun kumpulan yang ada itu, kita adakan bakti sosial. Pernah juga kita kemarin di Gandus itu memperbaiki rumah juga. Memperbaiki rumah itu zamannya masih Cek Putranto ya. Kita perbaiki rumah, bedah rumah seperti itu. Jadi wajib hukumnya harus ada seperti itu. Nah sudah itu orang kan kadang-kadang mengatakan kalau sudah jadi off-roader ini kan pasti biaya tinggi kan, mahal kan. Nah padahal itu sebenarnya ada kategorinya, ada klasifikasinya. Kalau kita mau seperti SCS saya bilang tadi itu bular, itu pasti biaya tinggi kan. Tapi untuk adventure ini jangan salah, tidak semua kalangan itu memakai mobil yang mahal. Punya saya nggak sampai 100 juta. Saya pernah bikin itu hanya saya beli mobil Jimny yang sudah rontok, saya beli 35 juta CN Darmawan.
saya betuli paling 15 juta, 50 juta udah bisa main gitu kan. Nah, Ada yang tak badak, Kak. iya, Ada yang tak badak kan murah lagi. Ya. ya. Nah, jadi nggak tinggi ini. Nah, tapi ada juga yang speknya lebih lengkap, lebih tinggi. Kalau misalnya dia sudah ikut YWF, ya. YWF itu misalnya yang seperti Yuma, ya, Samsir Alam itu kan, yang 1000 miles itu pasti spek mobilnya harus sudah di atas 200 jutaan. Nah, sekarang kita kan tidak perlu yang itu kan, artinya kan sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita mana. Nah, yang penting hobi kita ini tersalurkan seperti itu. Itu Cak Teguh. Berarti belum ada niat untuk mengirimkan atlet di tingkat nasional di kejuaraan. Halo, Cak Teguh. Belum. Halo. Ya, siapa? Ya. Harus Tadi ya itu ya itu. Ya. Karena nggak bisa didengar dengan baik apa? Halo Pak ya. Ya. Ke depan. Tadi saya sudah jelaskan. Ke depan Kak Robin, ke depan kata Cik Teguh, ya, ada off-roader kita akan ikut di kancah nasional maupun internasional, khusus misal off-roader kita kayak Yuma dan lain-lain. Iya. Jadi tadi yang kita punya off-roader SCS ya, yang diperhitungkan di nasional. Antara lain kalau zaman dulu tahun 90-an itu ada Yan Najib dan kawan-kawan ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya Chandra Senggugu. Chandra Senggugu itu diperhitungkan di tingkat nasional. Nah, nanti kalau ada kejurnas dia biasanya ikut. Tapi selama ini dia didampingi oleh Pension. Pensionnya orang Inggris ya, yang sudah lama di Indonesia. Itu biasanya temannya dari Chandra Senggugu. Nah, tapi karena beliau saat ini sakit, ya kita doakan semoga dia sembuh ya. Dia mengundurkan diri dulu. Jadi Chandra Senggugu sekarang sendiri. Nah, karena dia sendiri ini mungkin dia untuk ikut event nasional nanti dia harus cari teman dulu gitu. Itu untuk SCS. Tapi kalau untuk adventure tidak membutuhkan kecepatan, tidak membutuhkan, dia hanya istilahnya itu untuk menyalurkan hobinya saja gitu. Kayak saya kemarin Cik Teguh, saya bersama Cik Wari ya, mantan Bupati Lahat, Cik Pio, HBA, Mas Antoyo, saya ikut adventure ke Batu Raja. Itu 3 hari 3 malam kita. 3 hari 3 malam itu banyak yang trouble di jalan. Bahkan saya juga karena kekompakan untuk kompaknya tim, satu yang trouble saya harus mundur gitu. Jadi saya tidak memaksakan kehendak bahwa saya harus sampai ke tujuan, enggak. 3 hari 3 malam itu. Nah, itu yang seperti itu. Nah, sama seperti kalau nasionalnya ya 1000 miles ya, yang Yuma, Samsir Alam. Dan saya informasikan kita diundang juga nanti ke Sentul tanggal 22 23, Cak Darmawan kalau mau ikut, itu fun off-road. Fun off-road sekaligus camping di Hambalang. Bukit Hambalang sama Sentul. Itu 2 hari 2 malam kita, Sabtu Minggu. Ajak Cik Teguh. Ya, Pak Darman izin Pak. Dari Tribun 1000. Pak Darman. Ya, Cik Kan Teguh. saya dengar nih Bapak nih hobi banget nih Pak, trail segala macam komunitas-komunitas otomotif lainnya Pak. Dibandingkan dengan komunitas yang lain Pak, otomotif lain dan off-road Pak. Ya. Bagaimana Pak perbedaan signifikannya sih Pak? Yang menariknya tuh dari off-road ini apa sih Pak? Dibandingkan dengan yang lain. Sebanyak saya punya kendaraan dari Moge, Vespa, Trail dan Jeep, rupanya yang meningkatkan adrenalin, yang meningkatkan tingkat kebersamaannya tinggi, yaitu di Jeep off-road dan komunitas trail itu, Cik Teguh. Nah, di sini, jadi sebenarnya apa kata Cik Arubin tadi, kita kalau dalam komunitas itu tidak mandang kasta. Kita misalnya habis latihan off-road ya, habis latihan trail, memasukin lembah-lembah, setelah itu istirahat kita makannya ceka-ceka dong, ceka-ceka itu. Kita patungan tuh makanya, itu kebersamaannya, itu yang lebih menarik. Tidak memandang beliau sekda, Pak Robin dulu kan, beliau dari zaman sekda, saya juga zaman itu. Kak Aswari tuh yang paling senior dari kita ya, Kak Robin ya, paling senior Kak Aswari mantan bupati itu, lo profil benar. Apalagi senior lagi tuh Mas Antok Bambang Utoyo. Itu tidak Pak Putranto mantan Pangdam, kalau sudah kumpul kita
makan nasi bungkus sama-sama, kadang seoperan lauk, itu yang membuat. Tapi kata Cik Teguh tadi yang paling adrenalin naik antara trail sama jeep tadi, itu aja. Cik Teguh. Untuk adrenalin memang menantang sekali itu Pak ya. Sangat menantang saya. Tapi meningkatkan imun kita, adrenalin naik, imun kita tinggi. Ini yang untuk mengantisipasi, insya Allah, corona Kak Robin ya. Untuk Iya, sejarah Pak yang betul. paling sering Pak dari segala komunitas yang Bapak ikuti itu paling sering aktif paling untuk mana Pak? Yang mana Pak? Yang paling aktif jeep hampir seminggu sekali sama Vespa. Karena trail banyak juga dari TNI Polri kan, karena masih mereka sibuk tentang COVID ini, mereka kepanitiaan. Jadi yang saya Vespa. Kebetulan Vespa kita ke Arobin, Cek Teguh, rombong komunitas avokat Kak. Avokat iya. pengacara. Rombongan senior Pengacara, ya. avokat Babang Arianto, Antoni Toha, Palepi Mezzano, Ya. banyak itu, Usni Chandra, itu rombongan avokat Vespa tuh. Walaupun Yamaha bagus, Honda hebat, lebih baik naik Vespa. Yeah. Oke, Pak Robin, untuk kendaraan nih Pak, banyak yang ingin ikut atau yang baru akan mulai dunia off-road sendiri Pak. Sebaiknya memilih kendaraan yang pas untuk dikendarai di off-road itu kendaraan seperti apa sih Pak? Terus untuk upgrade-nya Pak, apa sih yang paling penting untuk dalam off-road itu sendiri Pak? Ya, makasih. Gini Cik Teguh ya, seperti saya katakan di awal bahwa mobil itu nggak perlu yang mahal, ya. Tapi pertama nyaman dibawa, enak dibawanya. Nah pengalaman saya selama bergelut di off-road ini, yang paling ringan itu Jimny aja. Jimny tahun lama yang pendek gitu ya, itu nggak memerlukan banyak modifikasi. Tinggal dia kalau dia belum 4x4 kasih 4x4. Pakai win aja, udah lengkap, udah bisa fun off-road. Nah kalau dia mau ekstrim, dia Robin tadi. Ya Robin, ya. Jelasin sama Cik Teguh 4x4 itu apa? Jelasin ya. 4x4 itu double ya, double gardan ya. Nah jadi dia 4 roda itu mutar semua Cik Teguh. Ya, dia mutar semua. Nah kebanyakan Jimny ini kan ada yang masih 2x2, 2x4. Ya, nah jadi 2 yang muter belakang, yang depan enggak. Nah kalau 4x4 dia muter semua. Nah itu hak wajib itu. Nah jadi tadi kembali kepada mobil tadi, yang paling ringan itu. Bahkan ada teman-teman saya di JPN itu, ada mobilnya tuh ya mungkin nggak sampai 30 juta lah, dia udah bisa main. Nah, mana saja bisa dicari. Kita main di kecamatan manapun, spare part-nya ada gitu. Nah tapi kalau kita mau pakai LC misalnya itu udah spare part-nya sudah mahal, harus inden dan lain-lain, nah itu susah kita. Tapi memang mobilnya pasti lebih gagah. Tapi untuk pemula-pemula tidak usah ragu, tidak perlu merasa bahwa kalau off-road banyak teman-teman saya bilang wah kalau off-road nggak bisa saya, kalau kamu enak mantan saya ikhlas. Sebenarnya bukan itu. Karena mobil saya juga nggak sampai 100 juta. Jimny sama Tap ya? Kali main tentu harus rajin kita. Kak Robin, Jimny sama Tap ya? Ya, Jimny sama Tap itu paling sudah cukup, iya, sudah cukup. Paling di bawah 50 juta. Iya. Kapasitas mesinnya Pak? 50 juta udah cukup ya. Nah tinggal ya. Untuk kekuatan mesinnya Pak berapa cc sih Pak? Untuk kan itu kan becek tuh segala macam. Kalau Jimny itu nggak sampai 1000 loh. Nggak sampai 970 cc. Iya. 970 cc ya. Walaupun di bawah tahun 90-an itu mungkin Pak ya? Iya, di bawah 1000 ya. Jadi dia ada yang di bawah 1000. Kalau level yang tinggi tadi dia sudah 2.500 ke atas. Ya. Kayak hardtop itu 4.000-an. Kalau hardtop kan mahal kan. Sayang kita mau dijebur-jeburkan kan. Tapi kalau Jimny kan enggak. Dia murah meriah gitu ya. Ya apalagi kalau Jimny-nya Cik Darmawan badannya udah tinggal sasisnya aja gitu, tinggal pipa aja gitu ya. Dikasih aja dinding biasa udah. Plat, dinding plat aja sudah cukup. Iya, pakai plat aja. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau saya kan yang penting kan bukan soal nilai mobilnya, tapi yang penting hobi kita bisa dijalankan. Nah, saya mengharapkan pemula-pemula ini bisa. Jadi karena selama ini Cik Teguh, orang ini kan udah ketakutan kan, waduh mahal ini. Waduh, teman-teman saya banyak yang di bawah saya gitu.
Di bawah saya Ada 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 spek mobil. ada rumor Kak Robin, Cek Teguh, ada rumor wah obrot olahraganya wong kayo jadi padahal tidak itu benar. Iya, iya. Pak Hanto, Nah, lokasi tidak, sendiri nih, Pak. Di tidak. Palembang nih berapa banyak Pak lokasinya Pak? Lokasi untuk off-road sendiri Pak? Ada 4 ya? Loka, Gandus, banyak, kita banyak. Yang Gandus. pertama di Lanut tadi untuk bagi pemain. Lanut, Ada di Jasdam, ada di Talang Kemang. ada Ya. 4 ya? Ya, dia banyak. Ada paling tidak 4 itu. Ya. Kembali ke Pak Darmawan nih Pak. Pak, dari semua tempat off-road yang sudah Bapak lalui nih Pak, yang sudah Bapak pernah coba nih, yang menantang dan paling mengena di hati itu yang di mana sih Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau yang mengenai hati di Gandus. Oh, di Gandus, siap. Apa itu Pak? Kalau yang di Lanut ekstrim bener, serem. Ya kita di Gandus enak. Dia luas tapi memasukin hutan-hutan, kita membelah hutan, tapi ya bisa kita lalui. Alhamdulillah panitianya Termasuk fun itu. masuk Itu fun. fun off-road. Ya, Fun fun off-road. off-road itu. Kalau Lanut tuh yang bareng, ekstrim bener tuh. 5 kilo 2 hari 2 malam Kak ya? 5 kilo 2 hari 2 malam. Oh ya, Kak Robin, Teguh, saya mohon maaf, saya pakai baju ini. Ya. Tadi habis pakai baju FKPP, acara perpisahan Panglima, Kak. Iya, saya nggak diundang tuh sama Panglima. Biasanya saya diundang. Waduh. Iya. Jadi langsung aja lah daripada menggunakan HP sudah langsung Iya. pulang ke rumah. Kakak ke kantor kan? Iya. Gimana, Ma? Nah, untuk menghargai Tribun Seribu virtual ya, Kak Robin ya. Iya, Siap, betul. siap. Terima kasih Pak, siap. Pak Darmawan, izin Pak, dari sekian banyak komunitas yang Bapak ikutin nih Pak, sekarang kan lagi COVID-19 nih Pak. Apakah masih bisa berjalan atau bagaimana Pak? Atau kita stop dulu kumpul-kumpul bareng komunitas yang lain atau masih berjalan dengan sesuai protokol kesehatan atau bagaimana Pak? Masih, apa dibilangkan senior saya tadi, Kak Romin Mustafa, masih tetap berjalan. Pertama kan kita tetap melaksanakan itu daripada kita di rumah aja bengong. Kita kan dengan mengadakan kegiatan berpanas diri aja kan itu mengikuti prokes kan, program kesehatan COVID, jaga jarak, pakai masker. Kita paling safety. Kita tanya ke Robin, kita para obrol paling safety, malah pakai sarung tangan, bahkan ada yang pakai helm, pakai kaos kaki, baju ini berapa lapis, itu tetap jaga jarak. Malahan teman-teman daripada bengong di rumah ya kegiatan itu aja, tetap tidak menyimpang dari prokes tadi. Itu Cek Teguh. Sayang, kalau Cek Teguh mau gabung silakan, enak kok, enak. Ya, paling sosialnya tinggi nih, paling sosialnya tinggi kita. Siap. Lupa pulang kadang. Kak Robin lupa pulang kadang lupa balik. Pak Robin izin Pak, kita kan menaungi klub-klub off-road yang ada di Palembang. Sumatera Selatan khususnya Pak. Bakal ada di tengah pandemi masih berlangsung COVID-19 ini Pak. Apakah bakal ada event-event lagi Pak, bakal digelar atau kita mandek ini Pak? Atau bakal ada lagi Pak ke depannya Pak? Event-event khusus off-road Pak khususnya Pak? Ya, makasih Cek Teguh. Ya, tadi sebelum saya juga jelaskan ya bahwa kita walaupun kita melaksanakan kegiatan off-road itu protokol kesehatan tetap kita harus ini. Justru karena itu maka teman-teman kita alhamdulillah ya sehat semua gitu ya. Untuk menjaga kesehatan itu pasti nomor 1 gitu ya. Soal itu masalah kegiatan ini rutin tetap kita laksanakan. Yang kegiatan biasa-biasa ini nanti saya akhir bulan depan saya akan laksanakan tapi internal ya. Kalau kemarin kita buka sampai dari kabupaten kota lain. Nah, ini nanti Cak Darmawan saya akan laksanakan khusus Kota Palembang. Nanti Piala Kapolres ya. Kalau kemarin ada gubernur, ada Pangdam, ada dari Bang Sumsel, ini ya saya nanti ada 1 unit motor untuk Kapolres. Nanti kalau kemarin ada 4 pos, ini saya minta 2 pos saja. 2 pos saja nanti di samping technical ya, saya juga akan minta kecepatan. Siapa yang paling cepat? Di mana sirkuitnya? Timnya lengkap, misalnya 3 orang harus masuk semua. Ya. Di mana sirkuitnya? Sirkuitnya di Lanut, tetap di Lanut, tapi 2 pos saja. 2 pos. Kalau kemarin kan 4. Nah, kalau 4 gawat itu, nggak perlu pulang. Nah, yang ketiga, seperti yang diminta oleh Pak Pangdam kemarin. Dalam HUT Pangdam,
Hotkodam ya, Hotkodam bulan Desember. Nah, harusnya kita sudah melaksanakan kemarin begitu Hotkodam itu sudah seri keempat ke Jordanya. Tapi tadi seperti saya katakan karena COVID saya nggak bisa laksanakan. Nah, tapi Hotkodam yang tahun ini itu akan kita kembalikan nanti kegiatannya itu mungkin bulan Januari. Nah, dari mulai Januari seri satunya, seri 2-nya nanti kita minta kota kabupaten yang lain, seri 3-nya demikian, seri keempatnya akan kembali ke kita akan buka atau tutup di Raiders seperti biasa. Karena kalau ke Jordan itu harus ada SCS-nya. Adventure sama, jadi dalam setahun itu 4 kali itu harusnya itu. Nah, itu agenda JPNS kayak. Agenda JPNS ya? Itu agenda ya, itu agenda JPNS. Oh, hebat. Ya, betul. Sip. Jempol. Betul. Rutin itu. Rutin ya. Nah, itu. Terakhir nih Pak, mungkin Pak, untuk bagi para off-roader yang di luar Pak yang belum bisa bergabung dengan JPNS khususnya Pak. Ya. Bagaimana sih Pak caranya untuk bergabung Pak? Ya, gampang saja sebenarnya. Kita kan punya WA group ya, JPNS. Ini banyak. Hari ini aja saya lihat ada berapa yang minta dimasukkan. Nah, memang mereka kadang-kadang masih ragu karena kita minta bukan komunitasnya ya, bukan komunitas secara keseluruhan. Karena mereka misalnya TLCI. TLCI ini apa? Land Cruiser Indonesia. Mereka kan punya komunitas tersendiri. Nah, mereka merasa, wah nanti kalau masuk JPN, hilanglah jati diri mereka. Padahal tidak. Karena di JPNS ini pengurusnya itu seluruh ketua-ketua komunitas 25 tadi itu merupakan wakil dari ketua umum untuk menaungi mereka gitu. Jadi saya mengharapkan ke depan, ayo kita gabunglah. Jadi jangan melihat siapa JPN itu, bahwa JPN itu adalah kita semua. JPN tidak ada tanpa adanya komunitas yang ada ini. Jadi JPN itu ya 25 komunitas itulah JPN. Jadi saya berharap ayo kita gabung gitu. Nah, mungkin nanti masih banyak yang meragukan nanti TLCI, PES, KIN yang dia punya jati diri, punya baju tersendiri. Nah, nggak mau bikin ini. Nah, sebaiknya kalau kegabung ke JPN ya kita pakai uniform seperti ini yang seperti saya pakai ini dengan tidak menghilangkan jati diri mereka. Jadi ini dipakai pada saat JPN bergerak. Pada saat kita melaksanakan kegiatan secara keseluruhan, ya kita sama. Pada saat dia sudah pulang, lah dia kembali ke jati diri mereka masing-masing. Itu satu. Yang kedua, saya di JPNS, saya ingin membuat mekanisme. Saya sudah 3 tahun. Jadi 3 tahun ini bagi saya sudah cukup untuk saya memimpin ini. Nah, ini harus saya serahkan nanti. Dalam waktu dekat ini, bulan-bulan ini, saya akan undang seluruh komunitas yang 25 itu, dengan pimpinan masing-masing, nanti akan saya tawarkan. Saya sudah cukup 3 tahun, nah silakan saya berhenti dulu, saya mundur, silakan Anda cari siapa pemimpin yang JPN ke depan, karena ini milik kita bersama. Supaya ada mekanisme yang harus kita pertahankan. Jadi jangan sampai nanti JPN itu, ketumnya kok Cik Robin terus, kenapa nggak ganti-ganti? Ini harus ganti loh. Nggak bisa terus. Pengkaderan ya? Harus ada pengkaderan. Jadi kita bersifat terbuka sekali gitu JPN. Dan saya berpesan juga bahwa JPN tidak boleh bubar. Kata gubernur, tidak ada yang namanya JPN perjuangan. Dia JPN ya ini, JPN. Yuk kita sama-sama pertahankan gitu. Demikian Pak Teguh. Untuk Pak Darmawan nih Pak, terakhir Pak. Bagaimana sih Pak untuk meracuni para off-roader yang baru mau ikuti Pak? Dari Bapak sebagai penghobi Pak, apa sih yang bisa dituangkan dibagi dengan off-roader pemula lainnya Pak? Ya, berawal untuk meracun ini ya berawal tadi kita berteman dengan komunitas off-roader. Karena kan ingat ya kata nenek kita dulu, berkawanlah dengan orang baik ikut baik, berkawanlah orang yang jual parfum jadi ikut wangi, berkawanlah dengan off-roader bisa ikut off-roader. Itu tadi. Nanti saya berawalnya diracuni oleh beliau sama Kak Sudirman Teguh berawalnya itu. Memang kalau mobil punya Jeep sudah lama, udah puluhan tahun. Racunnya enak kan racunnya? Ya, enak. Meningkatkan adrenalin, menambah pertemanan, persaudaraan,
baik kelas atas maupun kelas bawah. Seluruh ini TNI Polri, dokter, PNS, ASN, pengusaha, macam-macam. Cik Teguh, Adinda. Jadi ya saya memberi apresiasi kepada Kak Robin Mustafa yang juga pernah bermitra kepada kami, dan juga Cik Teguh dari Tribun Seribu Virtual memberikan apresiasi dengan melalui media inilah kita untuk mensosialisasikan apa yang dipegang oleh yang komandonya oleh Kak Robin Mustafa ini, yaitu JPNS. Silakan Tribun maupun Seribu mensosialisasikan, menginformasikan, mengajak kawan-kawan kaula muda, daripada kita berhura-hura hobi ngadu ayam, hobi yang lain-lain yang tidak positif. Mari kita gabung dengan ini kegiatan yang positif ini, Cik Teguh. Off-road nih, ada kan tadi ada yang fun, ada yang ekstrim, ada yang bisa kita atur nanti. Apalagi beliau ada program ke depan ini yang Piala Kapolresta, ya, yaitu Mas Anom, hanya 2 pos saja. Jadi inilah kegiatan-kegiatan untuk meminimalisir anak-anak muda narkoba, Kak Robin. Benar. Kita kalau bisa melalui media lah, Cik Teguh, Tribun Seribu ini, meminimalisir kegiatan remaja yang no drug lah, ya. Itu oke, Kak Robin ya. Teruskan Kak, semangat ya. Iwan dukung. Ya. Nanti rombongan Apokat juga Iwan ajak, Kak. Pertama, Cik Teguh pertama kita ajak nonton dulu. Ya, siap. Tempoh hari pernah beliau masih sekda. Siap. Kak, itu Cik Teguh, waktu Cik Robin sekda, kami naik train ya, kebut-kebutan gila Kak. Nyusul saya beliau. Oke Pak, terima Nyusul kasih. saya beliau. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih sudah hadir di Sumsel Virtual Fest, yang acara yang digaungi oleh Sri Koko TV dan Tribun Sumsel. Lain kali kita bisa bincang-bincang lebih panjang Pak di kesempatan yang lainnya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Hidup Sumsel Virtual Fest. Terima kasih. Salam Kak Robin. Ya. Salam off-road. Go. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Terima kasih, Tribun. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Kuku TV dan Tribun Sumsel. Bye.